pembukaan perumahan yang Gracia 3. Perumahan ya. Oh, Gracia 2. Ya. Apa maksud Apa dan maksud apa? pembukaan perumahan Gracia 2 ini? Oh ya, jadi memang kebutuhan dari masyarakat Tomohon itu kebutuhan rumah itu cukup banyak, dan memang bekerja waktu saya bertanya kepada pemerintah daerah apa yang kami sebagai orang-orang daerah yang bisa bantu untuk membangun kota, dan paling utamanya adalah perumahan gitu. Jadi berangkat dari situ kami coba untuk bisa menyediakan tempat tinggal yang nyaman dan yang layak buat daerah-daerah untuk masyarakat daerah untuk bisa tinggal, dan karena ini perumahan subsidi seperti itu. Bu, dari perumahan subsidi ini apa keunggulan dari perumahan di sini, Bu? Keunggulannya ini Ya. adalah kualitas yang kita bisa lihat mungkin dari sekarang aja kita bisa lihat bahwa dia punya kualitas dari pintu, dari behel, dari ketinggian di dalam yang tadi saya bilang 3,2, dan juga memang ada kelebihan tanah yang memang orang memang hitung-hitung masalah tanah, jadi orang supaya penghuni datang masuk itu terserah mereka mau bikin seperti yang mereka mau, tapi tidak menghilangkan coraknya perumahan Gracia ini seperti itu. Jadi ya inilah supaya ketika mereka beli langsung bisa tinggal, jadi nggak perlu lagi renovasi kembali gitu, karena kita kebanyakan mungkin kalau bicara rumah subsidi mungkin banyak yang harus renovasi lagi dan sebagainya. Nah ini saya jamin karena saya juga Carlota Batim, jadi ini harus langsung penghuni langsung tinggal bisa. Kalau dia tidak mau berubah ya, kalau maksudnya berubah dia mau kasih karpet dan lain sebagainya. Jadi disitulah yang kita coba selalu kualitas yang kita selalu tawarkan dan berikan kepada masyarakat. Bu, pembangunan Gracia 2 ini ada berapa unit? Ini ada sekitar 55 ya di? 54 di 54 ya? Di 54 di tahap 2 ini. Nah yang jadi awalnya dari sana bersebelahan dengan Gracia 1. Jadi total mungkin ada sekitar 100 unit yang telah dibangun. Fasilitas apa, Bu, yang akan diperoleh oleh konsumen? Fasilitas, ya. Fasilitas yang pasti jalannya itu besar, jalannya besar, dan kita ada air yang seperti yang saya bilang yang dijelaskan tadi, ada satu Gracia satu lorong, satu tong. Jadi memang tidak akan kesulitan kekurangan air walaupun ini bertaraf perumahan subsidi. Jadi itulah yang kita sediakan buat masyarakat sehingga bisa nyaman. Dan security 24 jam. Jadi memang itu yang menjadikan, karena keamanan ya balik lagi. Jadi supaya orang-orang tinggal di sini tuh ngerasa aman dan nyaman gitu. Kemudahan dari konsumen untuk memperoleh unit apa, Bu? Kemudahannya? Ya. Saya rasa ketika bicara rumah subsidi, yang pasti mereka harus PNS mungkin atau gaji yang memang tidak terlalu tinggi, dan mereka bisa langsung ke bank untuk kalau mereka, dan ini harganya cukup relatif murah ya untuk sebuah rumah dan tempat tinggal. Jadi saya rasa konsumen bisa melihat sendiri rumah kita, dan saya yakin kalau memang sudah bagus portfolionya di calon customer itu pasti akan mudah diterima karena bank juga ikut membantu berkontribusi untuk membantu masyarakat yang ingin punya rumah di Tomohon. Gitu. Bu, kalau boleh tahu untuk luasan lahan yang include Gracia 1, Gracia 2 sama juga lahan yang mungkin masih akan dieksplorasi oleh. Kalau Gracia 1, Gracia 2 sebenarnya ada 2,6 hektar ya, 2,6 hektar, betul ya. Tapi memang di Gracia 1 memang tadinya itu ada 1,6 hektar, hanya jadi 40 rumah. Karena kita waktu itu, kita juga itu tempat kami belajar, di mana ada tanah yang memang turun sekali, yang mudung sekali ke bawah, sehingga itu tidak aman untuk dibangun rumah. Jadi kita juga tidak mau memaksakan. Jadi kami juga sebagai developer, kami tidak mau mentang-mentang ada tanah kok mau bangun rumahnya, enggak. Jadi memang keamanan dan kenyamanan masyarakat untuk tinggal itu yang kami pengen jual di sini. Bukan sekedar hanya
mau bikin rumah aja gitu, dan ternyata hasil jadi kepotong banyak. Sebenarnya ada berapa, sekitar setengah dari 1,6 cuman bisa pakai berarti 8.000 meter yang kita bisa pakai, dan itu sebenarnya untuk developer ya cukup ada sedikit kerugian juga sebenarnya. Ya betul, jadi maksudnya jujur aja ada sedikit kerugian, tapi karena kami juga ngambil di sini dan kami ingin memaksimalkan memang untuk pembangunan rumah fasilitas dulu untuk masyarakat seperti itu. Ini kan salah satu bukti komitmen seorang Gracia Poli Ya, berbakti atau mengabdikan diri kembali ke tanah kelahiran. Ya, Nah betul. ini boleh tahu total investasi yang waduh, include semua ini. itu saya keuangan saya dulu di belakang harus semuanya. Tapi kan bukan modal yang kecil ya, Bu. Betul, memang Tapi yang paling- memang modal dari Popoji sendiri emang ini nggak pakai uang. Tapi yang Popoji paling penting buat masyarakat Tomohon dan Sulawesi Utara pada umumnya Betul. mau punya akses rumah atau properti yang murah, Iya, terjangkau, betul. berkualitas bisa langsung di Betul, Gracia jadi Residence. yang namanya ya saya belajar banyak juga bahwa kan seperti saya sudah bilang tadi bahwa saya ingin berkontribusi langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kalau cuma di TV kita lihat main bulu tangkis kan itu kan terinspirasi yes, tapi tidak terjun langsung ke masyarakat. Jadi ini adalah salah satu bagian dari kontribusi kami tim Gracia Residence didukung oleh pemerintah setempat untuk bisa bangun hunian buat masyarakat Tomohon tentunya gitu. Gitu sih Pak. Mungkin selain di Pinaras terakhir Dumatangtang ini ada eksplorasi lain, mungkin Gracia mau buka properti lagi Betul di ya, mana? makanya dari dulu mungkin saya juga karena cinta Masih di Tomohon ya? ya. Jadi dari tahun 2014 saya udah memang cari-cari tanah di mana di Tomohon yang bisa bukan hanya dibangun perumahan tetapi bisa fasilitas lain misalnya atau pariwisata atau gedung bulu tangkis, olahraga dan sebagainya. Jadi ya uang memang yang saya dapat dari bulu tangkis itu memang saya coba untuk kembalikan juga bukan hanya ke Popoji sendiri tapi juga bisa ke masyarakat juga. Mungkin yang segmen komersil, Bu Gracia. Kenapa? Nah, ini kan yang subsidi sudah ada, Ya. mungkin rambah lagi market Ya, semoga. yang komersil. Yang pasti ini adalah mensejahterakan kita semua, bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi juga tim Gracia juga harus sejahtera karena mereka yang urus langsung tempat ini, jadi juga mereka juga harus sejahtera. Itu jadi yang kita ingin selalu dambakan ya. Harus ada selalu timbal balik dan ekosistem yang bagus di setiap bisnis. Baik, terima kasih. Gracia mau tanya tentang olahraga. Oke. Nah mungkin apa yang akan dilakukan di Kota Tomohon sendiri, program untuk olahraga yang ada mengganti pemerintah atau program seperti apa? Iya, jadi bisa juga selalu akan banyak cara untuk bisa olahraga karena banyak juga bukan hanya pemerintah tapi swasta juga investor yang mungkin memang mereka cinta Tomohon dan kita bisa berkolaborasi untuk bangun fasilitas olahraga. Jadi itu tidak menutup kemungkinan juga kedepannya juga saya bisa berkolaborasi dengan investor lain atau dengan pemerintah sekalipun gitu. Rencana apa yang akan dilaksanakan? Sebenarnya yang pertama itu adalah saya harus tanya-tanya kepada Pak Wali Kota itu Babe Palar itu seperti apa, dan juga itu memang harus ada, selain ada gedung, kita nggak bisa hanya bangun gedung tapi tidak ada event karena itu akan terbengkalai kan, jadi pada akhirnya manajemen jadi nggak keatur gitu. Dan makanya inilah tugas, semoga ada anak-anak daerah yang di Jakarta yang mungkin juga turut ikut bangun Tomohon, harus ada event, harus ada mungkin pertandingan bulu tangkis, pertandingan olahraga lain, dan mungkin kemarin saya dengar ada konser apa namanya ya, si Reinhardt itu ada KKR juga, ada konser musik ya kan, ya Clip Fest ya kalau nggak salah. Nah itu seperti itu sehingga kota ini hidup dan fasilitas juga pada akhirnya juga hidup gitu. Kita fokus di olahraga bulu tangkis. Betul ya, olahraga apapun karena saya selain olahraga bulu tangkis saya harus juga menyeluruh, nggak cuma bulu tangkis tapi juga bisa olahraga apapun. Mungkin mau buka Gracia Badminton School Tomohon atau apa? Ya nanti semoga mungkin ada dalam development, ada pikiran kami, tapi ya semoga terlaksana.
dilaksanakan. Saya belum bisa bicara sekarang. Ya bisa jadi gitu loh, bisa jadi, semua bisa jadi, tinggal Residence Cup badminton. Iya. Sekalian jualan rumah kan di sini. Bu, tadi kan sudah singgung olahraga. Bu, ini kan persiapan prapon, Bu. Harapan dari Ibu untuk atlet-atlet apa kira-kira, Bu? Untuk sulut ya, saya juga atlet sulut nih, dulu emas di 2008 sulut. Jadi saya berharap untuk mereka bisa bertanding dan melakukan yang terbaik, karena ketika melakukan yang terbaik itu pasti akan timbal balik dari pemerintah pun akan memperhatikan. Dan saya juga ingin berpesan kepada pemerintah, jangan lupa perhatikan juga atlet-atletnya. Jadi ada saling, atletnya jadi semangat, ketika jadi semangat juara, pemerintah juga semangat gitu. Jadi bisa memperhatikan lebih lagi kepada atletnya, seperti itu sih. Kalau Ibu melihat pembinaan atlet gimana, Bu, saat ini di Sulut? Di Sulut saya tuh, kalau saya mungkin sekarang bicara posisi cakupnya bulu tangkis ya. Untuk di bulu tangkis justru banyak sekali klub-klub besar di Pulau Jawa itu mau audisi anak-anak atlet dari sini, karena memang terbukti. Karena ketika ada saya juara Olimpiade, ada Liliana Natsir, ada dulu Flandri Limpele, dan juga mungkin orang-orang Sulawesi. Patar saya itu dari Sulawesi Tenggara dia. Jadi kadang-kadang untuk kita kan harus ada dipetakan mana yang pembinaan bulu tangkis bibit-bibit daerah tuh yang mau kita tuju. Nggak bisa ini. Jadi Manado itu udah prioritas utama, Sulawesi Utara itu udah prioritas utama, yang klub-klub besar ingin tuju untuk cari bibit-bibit dulu di sini. Jadi ya semoga ada Kak Richard Mainaki yang lagi bangun bulu tangkis di Sulawesi Utara ini, karena beliau itu sangat percaya dengan kemampuan kualitas atlet dari asal Sulawesi Utara ini gitu. Karena ya beliau anak buahnya saya, Liliana Natsir, dan juga saya pernah dengan beliau. Jadi beliau melihat ini memang betul harus ada another Gracia Poli dan Liliana Natsir ini. Begitu penerus gitu sih. Oke, terima kasih, Bu. Ya.